Tadi itu kita di posisi base kita itu, di jalan ini, di kilometer ini, nggak mungkin kita bisa lihat kubah. Kenapa kamu bisa memperlihatkan kepada kami kubah Rasulullah? Nah, ketika sudah mulai memasuki kota Madinah itu, saya kan ikut rombongan haji itu. Guide-nya cerita, ketua rombongannya, karomnya, nanti sebentar lagi kita tentang kubah Rasulullah warnanya hijau. Di dalam bis kan. Saya itu diam, tiba-tiba itu saya melihat ke jendela, ini ke kanan. Ya kan, lah itu kubah Rasulullah. Semua kan langsung sallallahu Nabi, waduh histeris itu loh. Aku ya heran tuh. Itu kubah Kanjeng Nabi. Saya kan itu kubahnya Rasulullah. Kabeh do nangis. Wes, ya ta. Adegan itu selesai dak. Masuk rondo macam-macam tunggu ilmune Mbah Dem kan. Aku salat nang mihrabe Kanjeng Nabi bareng nggo antri ya. Itu kan pagi hari. Malam harinya saya itu kan tiduran. Ibu itu dok keras banget. Dong. Manggil saya kan, Ustadz Fuad. Kan orang-orang Muhammadiyah kan. Ustadz tak buka, tak kira aku melakukan kesalahan apa. Ikut saya. Enggak ada apa-apa. Memangnya ikut. Diajak keluar di warung terus dia nangis. Dia ingin nangis. Ketua rombongan itu pembimbing ini. Nangis sesungguhan. Anda itu wali. Waduh, aku kan bingung saya bingung. Terus dia merekonstruksi, tadi itu kita di posisi base kita itu, di jalan ini, di kilometer ini, nggak mungkin kita bisa lihat kubah. Kenapa kamu bisa memperlihatkan kepada kami kubah Rasulullah? Nah gitu. Kemudian kan dia duduk itu, langsung turun dia ini, misalnya ini saya duduk itu, langsung wali, gitu. Lah aku kan ya jadi biar itu, jangan gitu pak, jangan. Dia sepuh, umurnya 50 tahun nih. Aku agak selik 31 dan dia itu ketua rombonganku ya. Jangan gitu pak, saya tak terangke, ini ada penjelasannya. Enggak wali-walian. Aku wali murid, iya aku punya anak. Tak terangke itu, saya cerita tentang Mbah Dem. Dan orang itu yang selama ini enggak pernah percaya kepada fenomena kewalian, percaya banget bahwa ada wali. Bahwa Mbah Dem itu wali, gara-gara itu. Jadi misalnya dari sini, kok bisa melihat kubah Rasulullah? Kan enggak mungkin. Ketutup botol, ketutup apa, kok terlihat. Dia yang menyadari itu ya sore harinya katanya. Loh, tadi pagi itu kok? Nah gitu. Dia katanya gulung komeng nangis. Itu nganggap aku wali. Wali kukun. Aku nggo jenenge Mbah Dem e. Piye to? Almarhum mangaman ahab e piye taos kakine Kanjeng Nabi mekrot. Mulai kaji Jibril ora iso kalah karo kaos kaki. Padha. Sandale Mbah Dem yo melu Isra Mi'raj kan. Jadi semua terbukti. Dan di sana orang yang memfitnah saya itu nggak bisa bicara. Waktu itu kan saya mau mengajak diskusi lah, mengajak tabayun. Kalau saya salah saya minta maaf, kalau dia salah ya saya maafkan. Tapi ini perlu tabayun kan gitu. Nggak mau dia. Nggak mau dan dia menyumpahi saya, melaknat saya. Laknat untuk saya, dia yang kena. Karena waktu itu kan udah itu kayak apa itu, kayak bosok, kayak aneh semacam-macam. Udah nanti lihat aja kalau wukuf. Dia kalau nggak pingsan itu minimal nggak bisa ngomong atau picek matanya kan itu. Udah dengar semua. Ya waktu itu saya bilang, ya jangan begitulah. Oh enggak begitu, memang kamu gitu. Gila kan? Nek suasana haji loh. Neng Mekah, neng Madinah ngono, neng Mekah ya ngono. Akan ya nggak gitu pak, ini kita akan itu. Oh enggak. Udah nggak bisa naik terus ya. Ya udah gini pak. Kalau saya yang benar, bapak yang mengalami, nggak usah pingsan, nggak usah mati, nggak usah picek. Udah bapak selama di Arafah, bapak nggak bisa bicara. Saya bisa bicara nanti. Kalau saya benar, kalau saya salah, terserahlah. Sumpah bapak itu terjadi, saya mati juga nggak apa-apa, saya buta juga nggak apa-apa selamanya, atau saya bisu selamanya nggak apa. Tapi untuk bapak cukup bapak bisu selama di Arafah, itu aja. Dia akan bubar. Dan itu saksinya banyak itu, sak rombongan 40. Wah, mau berangkat ke Arafah itu kan, maaf-maafan, dia gelem, maaf-maafan, ya wes rapopo. Kan aku pendosa, aku kan bandit, kan itu tuh. Yes lah. Dia bisa, dia wah ketawa untuk menunjukkan dia teriak-teriak. Aku ora bisu, lah kan urung tekan Arafah. Iki agak nggo klambi ihram, baru mau naik bis ke Arafah, kan itu tuh.
Aku ya nggak usah nandingi, aku pura-pura mah nggak ngomong supaya dikira bisu. Udah, begitu masuk Arafah dia kan habis suara. Dari gitu. Hilang suara. Benar-benar hilang. Begitu masuk, saudara-saudara ini sudah memasuki wilayah Arafah. Langsung otomatis itu. Itu sampai keluar dari Arafah. Aku nang Arafah, hahaha, aku ra bisu. Tapi segitunya pun dia nggak mau mengaku. Nggak mau mengaku. Tetap dia nggak minta maaf, ya nggak apa-apa. Aku memaafkan. Maka bikin salah dengan saya itu, jangan bikin salah dengan orang, bikinlah salah dengan saya. Nggak usah minta maaf, tak maafkan. Nah, di sini ora ono botos depan ngapunten, wis udan ra aku. Ngono to? Unjuk ngapura kaya aku ora gelem ngapura. Kowe rasa njaluk tak ngapura rasa kuwi. Aku sing njaluk ngapura karo kowe. Soale aku rada sudan kowe. Aku nek salah ketek kowe angel ngapurane tak jaluki. Ya. Saksinya banyak. Sekarang masih banyak gitu. Ya, dan saya tidak perlu konfirmasi apa-apa. Enggak penting kalau saya hidup saya yang ngurusi konfirmasi berita-berita awak ya. Aku ora iso mulang, ora iso guyu segagaan ya. Ora iso cerita wali. Enggak apa. Ada kisah lucu juga. Waktu saya pertama jadi kiai itu, ya awal-awal sih. Sini Nokromo ya. Adik saya itu kan naik kereta api dari Jakarta. Ya. Ke Jogja kan. Barengan santrinya Mbah Dim. Nah, anak Kebumen itu cerita menjelek-jelekan saya semua sama adik saya, dan adik saya itu kurang ajar. Kamu di mana Jogja mana Wonokromo? Oh, kenal berarti orang Fuad kan, orang Fuad yang ngaku kiai itu. Ya tahu sih, ya agak dekat sih rumahnya kan. Itu sebenarnya bukan kiai. Sepanjang malam katanya. Begitu kan dia pamit sampai Kebumen, dia turun. Tak kasih tahu ya. Yang ya soal apa? Soal Fuad itu loh. Oh ya gimana? Itu kakak kandungku. Ya adikku. Iki loh. Itu kakak kandungku. Wah, ada itu kan ngumet ada. Menjelek-jelekan saya habis-habisan. Adikku, iya Chan. Oh gitu ya. Aku ya udah lama sih, aku kan lama di Cilegon jadi ya. Oh gitu ya. Sekarang dia ngaku kiai ya. Oh iya itu. Oh iya. Oh, enggak punya ilmu. Oh iya itu. Oh gitu ya. Aku ya enggak tahu, enggak pernah lihat dia ngaji sih enggak. Ya aneh itu Pak. Wah gitu loh. Terus itu. Dibenarkan terus. Setelah dia mau keluar itu pamit itu. Kasih tahu ya, itu kakak kandungku. Ya Allah. Aku nggak bisa kayak gitu kayak adikku. Adikku yang kurang ajar. Mempermainkan orang. Harus sama kayak dia. Kamu harus berangkat haji. Kamu tak kasih ayat. 1. Kamu nanti bisa melihat istilah Kubah itu mustaqo. Mustaqonya Rasulullah dari tempat yang tidak mungkin terlihat. 2. Dimanapun kamu berada, kamu tahu arah. Barat adalah barat, timur adalah timur, utara adalah utara. Sesuai pikiran dan perasaan. 3. Dimanapun kamu hendak sholat, di Madinah, di Mekah, kamu bisa. Ucapkan ini. Kamu mau ke Raudhah berapa kali sehari, jam berapapun, kamu bisa. Ucapkan ini. Ini semua terbukti. Semua terbukti. Sing bingung kan biasanya neng Mina. Wis kesel macam-macam kulon iki ngendi? Kulon iki kidul diarani kulon. Aku ora bingung blas. Soal dimanapun saya pengen duduk, pengen sholat, keturutan. Enggak usah pakai antri. Yang ketiga itu melihat kubah Rasulullah. Doane gampang kan maca Rabbi anzilni mungzalan mubarakan wa anta khairul mudhin. Kuwi tok pisan tok.